Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulisa Fauzia Sagala dari Prodi PGMI 2 semester 5. Kali ini tugas yang saya buat merupakan tugas yang diberikan oleh ibunda kami yang tercinta, Anggiana Hadrah Lubis, di mana ini merupakan mata kuliah tematik di MISD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran active learning bermuatan karakter dan quantum learning bermuatan karakter. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang terdiri atas dua kata, di mana strategi merupakan cara untuk menyampaikan sebuah materi. Jadi, strategi pembelajaran merupakan cara yang akan dipilih oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami materi pembelajaran. Tujuan akhirnya yaitu untuk siswa dapat menguasai akhir kegiatan, menguasai pembelajaran di akhir kegiatan. Jadi langsung saja mengenai active learning bermuatan karakter. Active learning atau strategi pembelajaran aktif merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik anak didik. Jadi, active learning ini mengedepankan atau menjadi wadah atau tempat untuk mengekspresikan bagaimana karakteristik anak didik dalam mencapai suatu hasil pembelajaran. Di dalam metode active learning, setiap materi pembelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan yang sudah ada. Lalu beberapa materi pembelajaran active learning ini menurut Silberman ada beberapa ada 3 yang dikerjakan untuk mengetahui atau menggali potensi anak didik tersebut. Yang pertama, pertanyaan peserta didik. Jadi seringkali di K13 ini bahwasanya guru memberikan kesempatan kepada anak didik dengan cara pertanyaan peserta didik dengan membagikan lembar-lembar kecil untuk menuliskan apa pertanyaan dari setiap mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Lalu yang kedua, reconnecting atau menghubungkan kembali. Jadi pelajaran yang sudah lewat, tadi kita sudah membahas juga, jadi metode active learning ini harus mengaitkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi reconnecting ini menghubungkan kembali pembelajaran yang sudah lewat ke pembelajaran yang akan datang gitu. Lalu 3, pembelajaran sinergetik atau membandingkan pengalaman yang sudah ada. Lalu karakteristik active learning lebih mengutamakan proses pembelajaran yang kreatif, kritis terhadap suatu permasalahan yang dibahas. Jadi dituntut berpikir kreatif, tidak melulu hanya mendengar mendengar apa yang ada. Misalkan dulu di KTSP 2006 bahwasanya siswa hanya fokus untuk mendengarkan pembelajaran, hanya mendengar lalu diam, tidak sebagai objek. Lalu prinsip active learning ini yaitu yang pertama stimulus belajar. Stimulus belajar ini bertujuan untuk
membantu agar siswa menerima pesan dengan mudah. Jadi stimulus ini berbentuk bahasa, visual, taktik, dan lainnya. Jadi misalkan pembelajaran itu ditunjukkan menggunakan video, jadi siswa lebih gampang memahaminya. Lalu perhatian dan motivasi, yaitu perhatian dan motivasi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa untuk memotivasi. Jadi ada beberapa cara untuk menumbuhkan perhatian dan memotivasi itu, yaitu dengan mengajar yang bervariasi, lalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan keinginan belajarnya, memberikan hadiah, lalu respon yang dipelajari, yaitu adanya respon dari siswa terhadap pengajaran oleh guru. Lalu penguatan, yaitu pelajaran itu diulang kembali agar siswa tidak cenderung lupa. Lalu asosiasi secara sederhana, yaitu asosiasi itu bertukar pikiran. Jadi di mana untuk saling memahami antara siswa dan guru tersebut. Lalu mungkin sekian untuk pengertian active learning bermuatan karakter. Kita lanjut yang kedua, yaitu quantum learning bermuatan karakter. Quantum learning bermuatan karakter di sini yaitu di mana quantum itu berasal dari bahasa IPA yang dimana mengubah energi menjadi cahaya. Yang dimaksud adalah mengubah pembelajaran bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Jadi ini lebih mengedepankan cara untuk belajar siswa. Tujuannya meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan, meningkatkan motivasi dan minat belajar yang menyenangkan, rasa keberagaman, lalu meningkatkan daya dengar dan daya ingat. Baiklah, quantum learning ini memadukan antara sugesti positif dan interaksinya dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar seseorang. Tetapi quantum learning ini harus memerlukan dan menuntut keahlian dan keterampilan guru lebih khusus. Jadi di dalam quantum learning ini model pembelajarannya pun lebih santai dan menyenangkan. Jadi kan tadi saya sudah mengatakan bahwa mengubah interaksi di dalam pembelajaran yang dilakukan guru yaitu membuat suasana lebih santai, menyenangkan. Misalnya dengan menghidupkan musik, karena ada beberapa siswa yang menyenangi belajar sambil mendengar musik karena lebih rileks, perasaan lebih tenang begitu. Dan itu pun tergantung ke si muridnya. Jadi kita sebagai guru harus sudah memahami bagaimana karakter-karakter anak didik yang ada di dalam kelas. Lalu penyajian materi pelajaran yang secara alami merupakan proses belajar yang baik, yaitu terjadi ketika siswa telah mendapatkan dan mengalami informasi sebelum mereka memperoleh penjelasan untuk apa yang mereka pelajari. Maksudnya di sini siswa sudah terlebih dahulu membaca, ada pegangan, ada materi, ada bahan yang sudah dipelajarinya, lalu menjelaskan. Jadi nyambung gitu kira-kira bahasa santainya. Jadi objek utama dalam pembelajaran kuantum ini merupakan siswa. Dan maka dari itu guru mengupayakan berbagai interaksi dan menyingkirkan hambatan belajar dengan cara yang tepat agar siswa dapat belajar secara mudah dan alami.
Lalu, di dalam quantum learning ini akan menimbulkan kepercayaan diri, suksesnya pembelajaran, motivasi pembelajaran itu tersebut, lalu keterampilan belajar seumur hidup. Lalu, ada beberapa kelemahan dalam quantum learning ini, yaitu yang pertama saya sudah katakan bahwa guru harus mempunyai keahlian yang lebih, harus menggali, lalu memerlukan proses perancangan dan persiapan pembelajaran yang cukup matang dan terencana dengan cara yang lebih baik, atau bagaimana suatu kelas itu bisa kreatif, hidup, dan lebih menyenangkan. Lalu adanya keterbatasan sumber belajar, alat belajar. Jadi, eee, quantum learning ini menggunakan banyak sekali, misalnya alat belajar. Kalau sudah terkendala, ya itulah, mungkin tidak akan terlaksana sesuai dengan tujuan awal strategi pembelajaran tadi. Mungkin, sekian hasil penjelasan mengenai strategi pembelajaran, active learning bermuatan karakter, dan quantum learning bermuatan karakter. Semoga teman-teman dapat memahami dan informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Informasi baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak. Adapun kekurangan itu dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.